Pandemi COVID-19 di Indonesia masih terus terjadi. Pemerintah pun melakukan berbagai upaya untuk menangani laju penyebaran COVID-19 di Indonesia, termasuk salah satunya percepatan vaksinasi. Untuk membahas lebih lanjut, sudah bergabung bersama kami Dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi COVID-19 dari Kementerian Kesehatan. Bu Nadia, selamat siang. Selamat siang, Mbak Diana. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami. Ya, Bu Nadia, seperti yang kita ketahui salah satu upaya untuk segera terlepas dari COVID-19 ini adalah dengan gencar melakukan vaksinasi. Sejauh ini update-nya seperti apa ya, Bu? Termasuk bagaimana upaya untuk perluasan dan juga percepatan di daerah-daerah tentunya. Iya, tentunya sampai saat ini sudah 91 juta dosis vaksin ya yang sudah kita suntikan, 58,7 juta untuk dosis pertama dan 32,7 juta itu dosis kedua. Dan sudah ada 512.000 tenaga kesehatan yang mendapatkan dosis ketiga tentunya. Nah, terkait percepatannya tentunya sesuai dengan target kita untuk mencapai penyuntikan dosis per hari itu sampai dengan 2 juta, ini terus-menerus kita lakukan ya, sesuai dengan jumlah vaksin yang kita distribusikan. Kami ingin menyampaikan bahwa memang proses vaksinasi target 2 juta dosis per hari ini kita lakukan tentunya berdasarkan ketersediaan vaksin. Karena vaksin yang kita akan terima dari produsen vaksin itu akan datang secara bertahap sampai dengan bulan Desember 2021. Jadi masih akan ada masyarakat sasaran vaksinasi itu yang akan mendapatkan vaksinasi di bulan Oktober, November, dan Desember. Artinya bahwa untuk stok vaksin ini sendiri bisa dikatakan aman begitu ya, Bu Nadia? Iya, betul. Jadi kalau saat ini kita memiliki 168 juta dosis vaksin ya yang sudah kita terima dari produsen vaksin dari total 426 juta dosis yang kita butuhkan sampai dengan nanti di Desember 2021. Nah, dari 168 juta dosis vaksin, 130 jutanya itu sudah rilis dan terdistribusi ya. Nah, 38 jutanya ini masih dalam bentuk bahan setengah jadi dan bahan vaksin jadi yang sedang dalam proses quality control ya, untuk menjamin keamanannya sebelum didistribusikan sampai dengan ke tingkat fasilitas pelayanan kesehatan. Dari 130 juta dosis yang sudah rilis dan terdistribusi, itu kita tahu tadi 92 jutanya sudah kita suntikan, ada 20 juta dosis yang saat ini sudah ada di gudang Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, dan di fasilitas pelayanan kesehatan yang saat ini kita gunakan untuk proses vaksinasi. Dan minggu ini kita akan mendistribusikan lagi ya sebanyak 8 juta dosis vaksin tambahan ya, karena memang proses distribusi ini kita lakukan setiap minggunya ya untuk memastikan bahwa tidak ada vaksin yang cukup lama tersimpan di gudang-gudang farmasi di Dinas Kesehatan Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jadi kalau terkait stok cukup aman karena kita punya cadangan tadi yang masih dalam proses 38 juta, dan di minggu ini dan minggu depan sampai dengan minggu keempat itu kita akan menerima tambahan lagi 25 juta dosis dari produsen vaksin. Jadi total di bulan Agustus ada 67 juta dosis vaksin yang kita terima, dan di September itu bahkan lebih tinggi lagi, 80 juta dosis vaksin akan kita terima di bulan Desember. Iya, Bu Nadia, kalau memang dari stok vaksinnya sudah aman, semoga dari percepatan dan juga perluasannya di daerah-daerah juga berlangsung dengan lancar begitu ya. Tapi ini pasalnya masih ada beberapa masyarakat di wilayah daerah ini yang lebih pilih-pilih vaksin. Kalau menurut Bu Nadia sendiri, sebenarnya efektivitas dari masing-masing vaksin ini seperti apa sih, Bu? Ya, yang pertama adalah semua vaksin ini kan sudah memenuhi standar dari WHO dengan menerima namanya emergency use listing dari WHO ya. Jadi semua vaksin yang kita gunakan, mau itu Sinovac, AstraZeneca, Pfizer dan Moderna, serta vaksinasi gotong royong dengan menggunakan vaksin Sinovac itu sudah mendapatkan sertifikasi dari WHO yang artinya secara keamanan dan juga dari segi kualitas itu sudah memenuhi standar internasional. Sehingga masyarakat tidak perlu ragu-ragu lagi karena vaksin COVID-19 itu memang diciptakan dengan berbagai cara pembuatan vaksinnya itu dari berbagai jenis, tetapi tujuannya sama, adalah memberikan proteksi
terhadap penularan ataupun terjadinya kematian dan kesakitan akibat COVID-19. Sehingga masyarakat tidak perlu memilih-milih vaksin karena prinsipnya yang disuntikan kita itu adalah pelatihnya. Nah, tinggal nanti bagaimana proses pelatihan itu terjadi sangat tergantung respon dari tubuh kita masing-masing. Apakah kemudian nanti proteksi itu bisa maksimal yang terjadi setelah proses pelatihan melalui vaksinasi tadi. Masyarakat tidak perlu memilih-milih vaksin. Semakin cepat kita mendapatkan vaksin, semakin cepat kita terlindungi, dan yang pasti kita jadi tentunya perlindungan untuk orang lain karena kita tidak menjadi sumber penularan pada orang-orang sekitar kita, terutama keluarga kita. Kita bisa bertahan mungkin terhadap serangan virus COVID-19, tetapi belum tentu keluarga kita bisa bertahan. Jadi segeralah divaksin untuk kita tidak menjadi sumber penularan kepada orang lain. Dan semua vaksin memberikan efek proteksi yang sama. Iya, jadi sekarang nggak perlu pilih-pilih vaksin, ketika ada kesempatan langsung saja segera melakukan vaksinasi begitu ya Bu ya? Karena tadi seperti yang Bu Nadia bilang, ini bisa mengurangi gejala bahkan bisa menghindari kematian seperti itu. Nah ini lantas bagaimana dengan efektivitas dari masing-masing vaksin seperti yang kita ketahui bahwa virus ini terus bermutasi begitu. Apakah juga cukup efektif untuk varian Delta yang saat ini sedang berkembang di masyarakat? Nah, ini kembali lagi ya menjawab tadi, mengapa kemudian kita tidak perlu memilih vaksin. Karena apapun jenis vaksinnya, ternyata kalau dia bertemu varian ataupun mutasi virus COVID-19, dia terjadi penurunan efikasi daripada vaksin tersebut. Ya, walaupun penurunan itu pada level yang masih cukup bisa ditoleransi, artinya walaupun terjadi penurunan daripada efektivitas vaksin, vaksin tersebut masih sanggup untuk memberikan proteksi kepada kita dan juga melawan virus COVID-19 beserta tadi yang paling penting adalah variannya. Jadi masih bisa memberikan proteksi kepada kita dalam hal melawan penularan dari virus maupun varian COVID-19 yang tadi, termasuk varian Delta yang lebih cepat menular, lebih menyebabkan tingkat keparahan itu menjadi cepat terjadi dalam proses penularan ataupun seorang yang menjadi sakit COVID-19. Iya, baik Bu Nadia, memang saat ini sosialisasi dan edukasi masih harus terus gencar dilakukan supaya masyarakat terus semangat gitu ya untuk mengikuti vaksinasi. Kira-kira ada yang ingin Bu Nadia sampaikan kepada masyarakat supaya lebih antusias lagi untuk mengikuti program vaksinnya, Bu? Ya, pertama penting adalah untuk kita bersama keluar dari pandemi COVID-19 ini semakin cepat, semakin banyak orang mendapatkan vaksinasi, baik itu untuk dosis pertama dan dosis kedua. Kedua adalah vaksinasi akan kita lakukan bertahap karena pengiriman vaksin dari produsen luar negeri juga akan dilakukan secara bertahap. Untuk itu masyarakat segeralah mendaftar dan menunggu gilirannya sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Ketiga, jangan menunda vaksin karena kita tidak tahu kapan kita akan tertular dan apakah nanti kalau kita tertular kita akan menjadi parah atau bahkan bisa berujung kepada kematian. Yang kedua adalah cegahlah kita menjadi sumber penularan bagi orang-orang yang kita sayangi, orang terdekat kita, kerabat kita, teman kerja kita, maupun orang-orang sekitar kita dengan segera divaksin. Karena dengan ini kita tentunya akan melindungi keluarga dan orang-orang yang kita cintai. Yang terakhir adalah tetap jalankan protokol kesehatan karena laju penularan masih tinggi, mutasi virus masih terjadi, tetap jalankan protokol kesehatan walaupun kita sudah divaksin. Iya, Bu Siti Nadia Tarmizi, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Selamat siang. Selamat ya, siang. dan demikian perbincangan kami siang hari ini. Saya Diana Dwika undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.